Kita akan melihat mengenai serial kita Keledainya Tuhan. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepada aku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Dan mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Sebelum saya bercerita mengenai keledai, ada satu perkara yang mau saya sampaikan kepada saudara. Kalau Tuhan Yesus memberikan tugas padamu, kerjakanlah, karena engkau pasti berhasil. Amin. Saudara lihat murid-murid berhasil. Tuhan Yesus tahu apa yang terjadi. Tuhan Yesus sudah mengantisipasi apa yang terjadi. Dalam ayat lain memang dikatakan bahwa ada yang bertanya, "Mau kalian apakan keledai itu?" Lalu mereka menjawab, "Tuhan memerlukannya." Amin, saudaraku. Tuhan Yesus yang menyuruh, Tuhan Yesus yang mengutus saudara, maka engkau pasti berhasil. Ada banyak yang memasuki Institut Alkitab Rema tahun ini. Dan saya mau berkata kepada saudara yang sudah masuk atau yang akan masuk, bahwa yang mengajak saudara masuk Institut Alkitab Rema, yang mengajak saudara untuk melayani, yang ada suara di dalam hati saudara itu bukan suara Gideon Munte, tetapi itu adalah ajakan Tuhan, itu adalah perintah Tuhan, itu adalah suruhan Tuhan bagi saudara. Dan ketika saudara patuh, maka percayalah, apapun yang dikatakan Tuhan dalam hidup saudara, Tuhan akan membawa pada keberhasilan. Anda adalah hamba-hamba Tuhan yang berhasil. Engkau adalah murid-murid Tuhan yang berhasil. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara adalah murid-murid Tuhan yang berhasil. Amin. Amin. Nah, kemudian saudara dikatakan, saudara, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Nah, saudara, cerita ini diceritakan di seluruh buku Injil. Ada di Markus 11 ayat 1 sampai 11, Lukas 19 ayat 28 sampai 40, dan saudara Yohanes 12 ayat 12 sampai 19, dan ada juga di Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11 yang baru kita baca. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini berbicara mengenai Tuhan Yesus yang mau mati di kayu salib dan kemudian saudara menebus dosa kita. Tetapi Alkitab berkata dia harus ditinggikan terlebih dahulu. Dia harus dimuliakan terlebih dahulu. Dan saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan memakai keledai. Dia tidak memakai kuda. Dan Yesus mengatakan bahwa dia membutuhkannya. Matius 21 ayat 3 dikatakan, kalau ada orang yang menanyakan kepadamu, harus kamu katakan, Tuhan membutuhkannya. Dan disinilah, hanya di sini di Alkitab yang dituliskan di mana Tuhan membutuhkan sesuatu. Nah, saudara kekasih dalam nama Yesus, kita sudah belajar bahwa sebenarnya Tuhan itu adalah maha kuasa, maha dalam segala hal. Apa yang tidak ada dapat diciptakannya menjadi ada, tetapi dia masih membutuhkan sesuatu. Nah, saudara, mengapa dia membutuhkan sesuatu? Sudah kita belajar beberapa minggu yang lalu bahwa kalau engkau merindukan sesuatu, maka kerinduanmu itu akan berubah menjadi kebutuhan. Sebagai contoh, ada banyak anak gadis di tempat ini yang sebenarnya dia tidak butuh menikah.
Dia hidupnya baik-baik, pekerjaannya baik, pelayanannya baik, dan semuanya baik. Keuangannya baik, semuanya baik. Tapi mulai orang-orang bertanya, kapan nikahnya, kapan kawinnya, kapan datang undangan. Lalu perlahan-lahan mulai ada keinginan, perlahan-lahan mulai jadi kerinduan. Dan lama-lama kerinduan itu menjadi kebutuhan. Ketika Yesus berkata aku butuh, itu artinya ada satu kerinduan yang dalam. Dia memilih kerinduan yang terdalamnya adalah memakai keledai. Dan itu adalah satu kehormatan. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Yesus bisa saja menyelamatkan dunia ini tanpa saya dan tanpa saudara. Tetapi dia memilih untuk memakai saya dan saudara. Itu adalah kehormatan besar. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, dari banyak hal yang sudah kita bicarakan, nomor satu kita melihat bahwa keledai itu mampu memikul beban. Dalam pelayanan ini ada banyak yang harus kita pikul, beban orang-orang. Saudara tahu ketika kita datang pada orang atau orang datang pada kita, kebanyakan di antara mereka tidak memberkati kita. Kebanyakan mereka perlu ditolong, kebanyakan mereka perlu didoakan. Dan itulah sebabnya saudara kita datang untuk memikul beban mereka bersama-sama. Mereka yang kekurangan, kita ikut memikulnya. Mereka yang sakit, kita ikut memikulnya. Mereka yang tidak rohani, kita ikut memikulnya. Itu sebabnya Tuhan pilih keledai. Kenapa? Karena keledai melakukannya dengan sukarela. Di tempat ini ada banyak orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Saya berdoa, upahmu besar di sorga dalam nama Yesus. Yang sukacita katakan amin. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus ada berapa keuntungan untuk memikul beban yang dibawakan Kristus di punggung kita, di pundak kita. Yang pertama sekali saudara harus tahu bahwa keledai ini sedang memikul beban yang paling memberkati hidupnya. Bahwa keledai lain tidak memikul beban seperti dia, dan dia sedang memikul beban Kristus. Kristus yang merupakan jawaban, Kristus yang menebus dosa manusia, ada di atas punggungnya, sekaligus itu menjadi beban baginya. Tetapi dia tidak sadar bahwa itu adalah berkat yang paling besar. Hari ini saya mau Gereja Kemenangan Iman Indonesia sadar, supaya jangan ada yang mengeluh lagi ketika kita melayani. Saya tahu bukan hanya engkau, saya sendiri pun terkadang keluar juga dari mulut saya. Ya, namanya melayani capek. Dan tahukah saudara, kebanggaan daripada seorang hamba adalah apabila dia capek. Betul? Karena kalau satu hamba tidak capek, pertanyaannya lo kerja atau tidak? Betul atau tidak? Tapi ketika seorang hamba capek, artinya dia bekerja keras. Bukan hanya bekerja, tapi dia bekerja keras. Capek badanmu artinya engkau memakai badanmu untuk bekerja keras di ladang Tuhan. Capek pikiranmu, capek jiwamu, capek hatimu. Ya, itulah dia sebabnya Tuhan pakai keledai. Amin. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, Tuhan mau kita bersandar padanya. Bukan menjadi orang yang tahu semuanya. Bagus engkau tahu banyak, dan adalah satu hal yang lebih baik kalau engkau tahu banyak dan engkau tetap bersandar kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari katakan kiri kanan saudara, bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Tadi yang pertama, karena keledai mempunyai kemampuan memikul beban. Kedua, karena keledai dia dibentuk untuk ketahanan. Amin saudaraku. Nah, nomor tiga saudara, ialah karena keledai ini belum berpengalaman, Tuhan pilih keledai. Tuhan mau dia yang utama, dia yang pertama, dan Tuhan mau kita selalu bersandar padanya. Nomor empat, karena keledai ini adalah keledai betina. Kenapa Tuhan tidak berkata keledai jantan? Engkau akan menemukan keledai jantan. Tapi dikatakan keledai ini adalah keledai betina dengan anaknya. Nah, dengarkan baik-baik. Tuhan tidak memilih keledai jantan tapi keledai betina. Kenapa? Karena keledai betina bisa berproduksi. Keledai betina bisa menerima benih. Keledai betina bisa mengandung. Amin. Amin. Dan buktinya ada anaknya di sampingnya. Nah sayang,
Tuhan bisa memakai orang-orang yang dapat menerima benih firman Tuhan. Amin. Kalau orang-orang yang kerjanya mengkritik firman Tuhan, mengkritik hamba Tuhan, ada orang yang tidak mau menerima firman karena hamba Tuhan yang menyampaikannya. Tuhan hanya bisa memakai pribadi-pribadi yang bisa mengandung. Dalam arti kata apa? Dia bisa membawa impian Tuhan bersama dengan dia. Dia bisa membawa itu. Kalau kita manusia 9 bulan. Keledai adalah binatang yang mengandung, salah satu binatang mamalia yang mengandung paling lama di dunia ini. Keledai bisa mengandung, saya lupa, tapi saudara lihat antara 11 sampai 22 bulan. Salah satu yang paling lama di dunia ini. Jadi Tuhan hanya bisa memakai orang yang bisa mengandung, yang dia tahu di dalamnya ada benih ilahi. Sayang, dia bertahan. Kenapa? Karena dia tahu dia sedang membawakan suatu benih ilahi dalam dirinya. Anda ada di sini karena Anda adalah orang-orang yang sedang mengandung dari Tuhan. Di depan sana sesuatu sukacita besar, kelahiran yang besar akan terjadi di dalam nama Yesus. Yang sukacita katakan amin. Maaf, keledai bukan hamil 11 sampai 24 bulan, tapi 11 sampai 14 bulan. Amin, saudaraku. Dan saudara lihat lagi di Mbah Google, apakah betul katanya demikian. 11 sampai 14 bulan. Amin, saudaraku. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus. Dan ketiga, Tuhan hanya bisa memakai orang yang mau berproduksi, memberi buah. Dikatakan Alkitab, kapak telah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, itu sebabnya Tuhan pakai keledai betina. Amin. Saya keledainya Tuhan. Saya bisa menerima firman. Saya cukup rendah hati menerima firman. Saya bisa mengandung visi dari Tuhan. Saya juga bisa berbuah. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan taruhkan itu di hatimu, di hatimu, di hati kita semuanya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan kemudian saudara dikatakan, keledai itu saudara harus dilepaskan. Engkau akan menemukan keledai yang tertambat. Lepaskanlah dia. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada binatang-binatang yang maunya diikat. Salah satu diantaranya anjing. Lebih gagah dia kalau dia terikat. Lebih gagah dia kalau dia terkurung. Ada orang-orang yang kayak gitu. Ada. Dia terikat uang, terikat dosa, terikat najis. Tapi kalau ngomong di gereja gagah perkasa. Begitu mau dilepaskan nggak bisa. Banyak. Saya ketemu demikian orang-orang kayak gitu. Tuhan hanya bisa memakai orang yang mau dilepaskan, yang mau melepaskan dirinya. Sayang, Tuhan gak bisa pakai hamba Tuhan yang masih pikirannya duit. Siapa yang gak mikir duit, Pak Pendeta? Semua kita mikir duit. Tapi kembali lagi, balik ke atas, Tuhan yang utama. Tuhan yang utama. Ya, mengerti katakan amin. Ada saatnya kita lepaskan semua. Haleluya. Jadi Tuhan hanya bisa memakai keledai yang terlepas. Dalam nama Yesus, bebaskan dirimu. Bebaskan dirimu. Semua yang terikat hari ini bebas. Satu persatu bebas. Satu persatu bebas. Satu persatu bebas. Amin. Dan yang terakhir, kenapa Tuhan bisa panggil ini? Karena dia mengasuh anaknya. Saudara lihat baik-baik saudara, bahwa Tuhan memakai binatang-binatang yang ada anaknya. Kalau saudara lihat bahwa ketika orang Filistin sadar bahwa tabut perjanjian itu membawa malapetaka di setiap tempat mereka tempatkan tabut itu, maka saudara mereka katakan kita kembalikan. Tapi orang-orang berkata kami tidak berani menyentuhnya lagi. Itu Allah Israel kejam, ngeri, takut kita kepadanya. Lalu bagaimana cara kita?
Oh, ada beberapa orang berkata, kebetulan aja itu, kebetulan. Mereka berkata, nggak mungkin kebetulan kalau sudah ditimpa kita kayak begini. Maka dikatakan, ambillah lembu yang baru melahirkan. Nah, lihat kemana lembu itu pergi. Kalau dia ke arah sana, berarti betullah ini Allah Israel yang buat. Tapi kalau dia ke arah sini, nggak betul. Lalu kemudian mereka mengambil lembu, lalu kemudian menaruhkan peti itu, tabut itu di atas kereta, dan melihat kemana lembu itu pergi. Nah, lembu betina itu pergi ke arah yang dikatakan mereka, ke arah Israel dengan melenguh yang keras. Tuhan pakai lembu-lembu, binatang-binatang keledai yang selalu dekat dengan anaknya. Karena dua perkara. Nomor satu, saudara harus tahu bahwa Tuhan mau kita dekat dengan anak-anak kita, baik badani, baik rohani. Tuhan hanya bisa pakai orang yang bisa memuridkan, yang bisa menjadikan murid. Tuhan tidak mau kalau pekerjaannya berhenti padamu. Tuhan mau pekerjaannya itu lanjut 2 kali ganda, lanjut lagi 2 kali ganda, lanjut lagi 2 kali ganda, lanjut lagi 2 kali ganda. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang sukacita katakan amin. Yang sukacita katakan amin. Seorang yang bisa memuridkan, yang bisa mendampingi, yang bisa coaching, yang bisa, bukan seorang yang mengacung-ngacungkan. Amin. Yang memberikan contoh kepada anak. Jadilah itu kita semua. Jadilah kita keledainya Tuhan. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi kembali lagi, Tuhan sedang mencari keledai. Tuhan perlu, karena dia rindu, adalah satu kehormatan menjadi keledainya Tuhan. Kenapa Tuhan pilih keledai bukan kuda? Nomor satu, karena keledai mampu menanggung beban. Pikullah bebannya Tuhan. Jadilah kuat. Amin. Jangan mengeluh, karena beban yang dipikulkan itu adalah berkat terbesar bagi kita semuanya. Nomor dua, karena keledai memang didesain untuk daya tahan. Jadilah seorang hamba Tuhan yang memiliki daya tahan yang luar biasa, yang ketika dilempar ke dalam api, dia tidak hangus karena api. Yang ketika dilempar ke air, ke dalam api seperti Sadrah, Mesakh, Abednego, dia keluar dan menang. Ketika dilempar ke air seperti Yunus, dia juga keluar dan menang. Sayang, Tuhan butuh hamba-hamba Tuhan yang dapat bertahan, bukan hanya viral. Secepat itu dia naik, secepat itu juga dia menghilang. Tuhan butuh saudara bertahan. Saya berdoa semua memiliki ketahanan yang tangguh, menang. Amin, saudaraku. Ya, sukacita katakan amin. Tuhan memakai keledai yang belum berpengalaman, karena Tuhan mau dia selalu yang utama. Dia selalu nomor satu. Tuhan juga mau bahwa kita selalu bersandar kepada dia. Amin. Tuhan memilih keledai betina, bukan keledai jantan yang bisa sendirian bekerja, sendirian melayani, sendirian diberkati, sendirian dipuji-puji, sendirian maju, sendirian. Tuhan perlu keledai betina yang dapat menerima benih firman, yang dapat mengandung visi dari Tuhan, dan dapat memberi buah yang baik bagi Tuhan. Yang sukacita katakan amin. Dan kemudian Tuhan memilih keledai yang mau dilepaskan, yang mau melepaskan juga, melepaskan semua untuk mengikut Yesus tanpa ada persyaratan, tanpa ada surat perjanjian. Dia tahu Yesus sudah menyerahkan semua padanya, dan dia mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan bisa pilih orang demikian. Jadilah keledai Tuhan yang juga memuridkan, yang juga mengcoaching, mendampingi, melatih anak-anak rohani dan anak-anak badani kita, supaya Injil terus bergerak 2 kali ganda, 2 kali ganda, 2 kali ganda, terus sampai Yesus datang. Saya bangga jadi keledainya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami semua mau jadi keledainya Tuhan. Amin.